61 persimpangan jalan. Menurut koordinat yang diterima Izroth dari catatan eksplorasi, Dungeon, si Palace Graveyard terletak di sebelah selatan Amaharpe. Saat ini, itu adalah Dungeon terdekat dengan Amaharpe, dan memiliki level 18-23. Kisaran level adalah level yang direkomendasikan bagi pemain untuk mencoba Dungeon, tetapi tidak ada persyaratan sebenarnya untuk memasuki Dungeon. Jadi, secara teori, pemain level 10 dapat memasuki Dungeon level 20, namun, bertahan hidup setelah masuk adalah cerita yang sama sekali berbeda. Selain itu, tidak ada gunanya bagi pemain level tinggi untuk mencoba meningkatkan level pemain level rendah. Peningkatan level adalah saat pemain level tinggi mengajak pemain level rendah ke tempat yang melampaui kemampuan awal mereka, dan mencoba meningkatkan level mereka dengan cepat dengan membasmi monster di sana. Namun, RML memiliki sistem distribusi EXP berbasis prestasi yang ketat jika menyangkut kelompok dengan kesenjangan level yang besar. Ini berarti bahwa jika seorang pemain tidak berkontribusi cukup banyak dalam pertempuran, maka mereka akan memperoleh EXP dalam jumlah yang dapat diabaikan. Sistem ini memiliki cara uniknya sendiri untuk menentukan kontribusi pemain dalam pertempuran. Saat Izroth berjalan di jalan yang membentang ke selatan Amaharpe, ia tiba di sebuah hutan yang mirip dengan hutan Willow yang ia lalui dalam perjalanannya menuju ibu kota. Hutan ini memiliki pepohonan raksasa yang tingginya dapat mencapai lebih dari 100 meter sehingga pepohonan di dalam hutan Willow tampak mini jika dibandingkan. Peringatan sistem, Anda telah memasuki hutan ek menjulang. Batang pohonnya begitu lebar sehingga bahkan 5 orang yang berpegangan tangan tidak akan mampu melilit pohon itu sepenuhnya. Tanah hutan itu ditutupi rumput hijau yang tampak hampir tidak realistis dan sempurna. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Towering Oak Forest, Izroth mengeluarkan 5 Cycle Spill dari inventarisnya. Bau obat yang kuat langsung tercium ke arahnya dan memenuhi atmosfer di sekitarnya. Ketika Izroth menelan pil itu langsung larut di dalam mulutnya dan perasaan segar mengalir ke seluruh tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi semakin jelas dan keseluruhan persepsinya meningkat pesat. Berkat pengalaman alaminya, selain berada di tahap kedua dari fisik, Heavenly Golden Body, indra Izroth sudah bisa dianggap mengerikan bahkan jika dibandingkan dengan pemain top. Jadi, menambahkan 5 Cycle Spill ke dalam persamaan memberikan dorongan besar. Izroth ingin menunggu hingga ia berada di suatu tempat dengan monster yang mengintai di dekatnya untuk merasakan perbedaan antara saat menggunakan pil 5 siklus dan setelah menggunakannya. Ia perlu memahami sepenuhnya indera persepsinya. Perbedaannya sungguh besar, keseluruhan persepsiku meningkat sedikitnya 2 kali lipat. Semakin dalam Izroth berjalan ke dalam hutan, semakin ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Namun, ini tidak seperti perasaan di Valley of Death yang mirip dengan artefak pengamat. Ini adalah seseorang yang mengamati dari jarak yang jauh, siapapun atau apapun itu dekat. Izroth mengerutkan kening, perasaan itu tidak hilang bahkan setelah berjalan selama 5 menit, seseorang pasti sedang mengamatinya. Bahkan dengan indraku yang meningkat sedemikian rupa, seseorang masih berhasil mendekat sebelum aku dapat menemukannya. Menarik. Fakta bahwa seseorang bisa begitu dekat dengan Izroth tanpa disadarinya berarti orang itu sangat ahli menyembunyikan kehadirannya. Sedemikian rupa sehingga mereka tampak menyatu dengan lingkungan sekitar secara alami. Tepat saat Izroth hendak berteriak, semak-semak yang berjarak sekitar 20 meter darinya berdesir sedikit. Dari arah yang sama, Izroth merasa seakan-akan ada yang mengawasinya. Yang muncul dari semak-semak itu adalah seorang pemuda yang tampak berusia pertengahan hingga akhir 20-an. Pria muda itu memiliki rambut merah gelap pendek yang sedikit runcing, dan mata merah tua dengan pupil yang tampak tidak normal. Pupil matanya menyerupai lemnisket dan seperti simbol tak terhingga. Ada energi merah terang aneh yang terus-menerus mengalir dalam lingkaran tak terhingga di sekitar lemnisket. Pemuda itu cukup tampan dan tingginya sekitar 178 cm, dan tubuhnya sangat ramping, tetapi dia sama sekali tidak gemuk. Di sisi kanan wajahnya ada tato kecil tepat di bawah mata kanannya yang menggambarkan simbol atau bentuk yang belum pernah dilihat Izroth sebelumnya. Pemuda itu memancarkan aura yang sangat tenang, tetapi di balik aura tenang itu ada binatang buas. Aura itu sangat mirip dengan aura yang terkadang dipancarkan Izroth sendiri. Pemuda itu berhenti beberapa meter dari Izroth. Ketika pemuda itu melangkah keluar, perasaan Izroth bahwa dirinya sedang diawasi menghilang sepenuhnya. Anehnya, aura yang dipancarkan orang ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, tetapi mungkin saja dia hanya membayangkannya.
Waktu yang tepat, di atas cabang pohon yang jaraknya lebih dari 50 meter dari Izrod, ada sosok bayangan. Sosok bayangan yang sama yang telah mengikuti Izrod sejak dia kembali ke hutan Willow. Aku tidak menyangka kekuatannya akan meningkat begitu cepat. Dia mungkin akan siap lebih cepat dari yang kuperkirakan. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang dan menjaga jarak lebih jauh atau aku akan berisiko ketahuan. Sosok bayangan itu terkesan dengan kemampuan Izrod untuk merasakannya. Karena kemampuan khusus yang dimiliki oleh sosok bayangan itu, bahkan mereka yang jauh lebih kuat darinya tidak akan dapat melihatnya. Jika pemain lain itu tidak muncul saat dia muncul, maka sosok bayangan itu mungkin harus menampakkan dirinya lebih awal dari yang diinginkannya. Oh, orang itu juga cukup menarik, sosok bayangan itu berubah menjadi kabur sebelum menghilang dari posisinya saat ini. Izrod mengamati pemain yang berhenti beberapa meter darinya. Ia tidak yakin apa niat mereka, tetapi ia tidak takut berkelahi jika pemain yang berdiri di hadapannya menginginkannya. Izrod menemukan sesuatu yang menarik tentang pemain ini selain matanya yang aneh, yaitu dua pedang yang diletakkan di punggungnya. Berdasarkan pengetahuan yang baru-baru ini diperoleh Izrod, seharusnya tidak ada kelas yang menggunakan dua senjata dalam RML di awal permainan ini. Pemuda itu mengamati Izrod dan menyipitkan matanya saat menyadari mustahil untuk mengetahui kekuatan Izrod dengan pasti. Ini adalah pertama kalinya pemuda itu bertemu dengan pemain seperti ini. Dia baru saja kembali ke kota untuk menyelesaikan misi ketika dia merasakan firasat aneh seolah-olah ada seseorang yang menyembunyikan kehadirannya di dekatnya. Namun, bahkan dengan matanya, dia tidak dapat mengetahui lokasi pasti mereka. Saat itulah dia menemukan Izrod. Apakah kau ada urusan denganku? Izrod masih memiliki ekspresi riang di wajahnya dan nada suaranya terdengar santai dan tanpa rasa khawatir. Pemain ini telah mendekatinya terlebih dahulu sehingga dia tidak mengetahui niatnya. Lucu, aku juga akan menanyakan hal yang sama kepadamu. Ketika pemuda itu berbicara, suaranya tenang. Seolah-olah hanya dengan mendengarkan suaranya saja seseorang akan merasa damai dengan dunia di sekitarnya. Peringatan sistem, Anda sedang menjadi target keterampilan mental. Peringatan sistem, Anda telah berhasil melewati pemeriksaan kekuatan kehendak. Meskipun Izrod kebal terhadap kemampuan mental pemain itu, ia tetap bisa tahu bahwa itu bukanlah kemampuan normal. Ekspresi wajah pemuda itu berubah sesaat dan kerutan kecil muncul di wajahnya, namun, kerutan itu segera menghilang. Keterampilan itu hampir mirip dengan Izrod menyipitkan matanya sedikit. Orang ini adalah orang pertama yang bergerak melawannya, jadi dia tidak akan bersikap sopan. Izrod menendang kaki kirinya dan saat melakukannya, kaki kanannya menyerang seperti ular yang ingin menancapkan giginya ke mangsanya. Dia menggunakan skill Serpent's Bite. Pemain yang berdiri di hadapan Izrod mundur setengah langkah di saat-saat terakhir dan menghindari tendangan yang datang. Ia kemudian mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkannya langsung ke area bahu kanan Izrod. Saat telapak tangan itu hendak mengenai bahu kanan Izrod, Izrod menggeser kaki kirinya ke depan setengah langkah dan nyaris menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, Izrod melancarkan serangan balik saat telapak tangannya dengan cepat turun ke arah pemain lain, meninggalkan segudang ilusi yang tampak realistis. Ini adalah skill Myriad Elusive Palms, dan sangat sulit untuk menghindari satu serangannya yang sebenarnya. Tepat saat telapak tangan Izrod hendak menyerang pemain itu tepat di tengah dadanya, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan pemain itu tampak bergerak sangat lambat sehingga hampir seperti tidak bergerak sama sekali. Namun, saat tangannya bergerak, bayangan-bayangan tertinggal dan masing-masing bayangan melesat keluar untuk bertemu dengan salah satu telapak tangan yang diarahkan kepadanya. Semua serangan yang datang berhasil dihadang oleh pemain itu. Namun, saat ia yakin telah berhasil menangkis serangan itu, matanya sedikit melebar saat ia mencoba untuk segera mundur. Akan tetapi, sudah terlambat dan telapak tangan itu mengenai tepat di tengah dada, agak ke kiri, di mana jantungnya seharusnya berada. Dia terdorong mundur oleh kekuatan telapak tangan itu dan meluncur mundur beberapa meter sebelum berhenti. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kapan terakhir kali dia kalah dalam pertukaran? Izrod cukup terkesan dengan pemain ini dan waktu reaksinya. Jika itu terjadi sebelum Izrod mengonsumsi pil 5 siklus, maka mungkin ia perlu beberapa gerakan lagi sebelum berhasil mendaratkan pukulan. Di samping itu, pemain ini berhasil menghindari serangan langsung dan bereaksi tepat waktu untuk meminimalkan dampak pukulan sehingga mereka hanya menerima sebagian kerusakan. Pemain yang baru saja dipukul mundur oleh Izrod berdiri tegak dan menatap Izrod. Namun kali ini,
Tatapannya menjadi semakin serius. Ada juga ekspresi hormat yang tersembunyi di balik tatapan itu. Boleh aku tahu namamu? Meskipun nadanya tidak menunjukkan sikap tunduk, dia tetap berbicara dengan nada hormat seolah-olah Izroth setara dengannya. Ahli sejati bisa mengukur kekuatan seseorang dari percakapan singkat. Aegis tahu bahwa jika dia bertarung serius melawan pemain ini, dia belum tentu memiliki keuntungan atas dirinya. Izroth masih memiliki ekspresi riang di wajahnya saat dia berbicara. Izroth. Izroth, begitu. Aku akan mengingat nama itu. Aku harap kau juga bisa mengingat namaku, karena kita pasti akan bertemu lagi di masa depan, aku bisa melihatnya dengan jelas. Namaku Aegis. Oh, kedengarannya kau akan pergi. Kenapa tidak tinggal lebih lama dan bertukar petunjuk denganku? Tentu saja, Izroth tidak benar-benar membutuhkan seseorang untuk bertukar petunjuk. Hanya saja sejauh ini pemain yang ditemuinya mengecewakan, paling tidak dalam hal pertarungan. Agar dapat lebih mengembangkan tubuh emas surgawi, dan memperoleh lebih banyak pengalaman dari pertarungan melawan pemain lain, ia membutuhkan seseorang yang dapat bertahan melalui lebih dari satu atau dua gerakannya. Izroth mendapat kesan bahwa Aegis tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama pertukaran singkat itu, namun, dia juga tidak. Dia tertarik untuk melihat seberapa kuat orang di hadapannya ini dan apakah dia dapat meningkatkan keterampilan, Heavenly Golden Body-nya dalam proses tersebut, atau setidaknya membuat beberapa kemajuan. Aegis menggelengkan kepalanya, biasanya aku tidak akan pernah menolak pertarungan. Namun, aku sudah punya rencana lain, jadi aku harus menolak tawaranmu yang murah hati itu. Aku bersikeras agar kau tetap tinggal. Suara Izroth masih terdengar riang dan tenang, tetapi hanya orang lain yang akan melihatnya seperti itu. Tingkat kesadaran Aegis jauh lebih tinggi daripada pemain normal. Pemain lain mungkin hanya melihat permukaan benda, tetapi dia bisa melihatnya dengan matanya. Pemain bernama Izroth ini adalah monster lainnya. Aegis mengerutkan alisnya, dia sedikit menyesal tidak bisa bertarung melawan Izroth. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku punya rencana. Jadi, maafkan aku. Ruang di depan Aegis terdistorsi dan sosoknya mulai berubah menjadi kabur. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat dia berdiri sebelumnya. Keahlian itu mirip dengan yang digunakan Terminus di gedung kelas Master Tempur. Kelihatannya seperti keahlian yang memungkinkan penggunanya untuk bepergian dalam sekejap. Tidak ada yang bisa dilakukan Izroth sekarang karena Aegis pergi dengan cara yang begitu tiba-tiba. Kekuatan yang dia gunakan sebelumnya tampak sangat familiar. Aku heran. Izroth berpikir dalam hati saat dia terus berjalan menuju Dungeon, si Palace Graveyard. Sekitar 20 menit kemudian, di suatu tempat di dalam Amaharpe, seorang pemain pria berjalan ke sebuah gedung yang tidak terlalu ramai oleh pemain. Pemain pria itu adalah Aegis, dan begitu dia melangkah masuk ke dalam gedung, seseorang berbicara dengan nada suara gelisah. Kau terlambat, Aegis. Apa yang membuatmu berpikir kau punya kualifikasi untuk membuat kami menunggu? Pemain yang berbicara adalah seorang wanita dengan rambut ungu panjang yang menjuntai hingga ke ujung bawah punggungnya dan memiliki mata berwarna ungu yang memancarkan nuansa mistis. Dengan penampilan dan bentuk tubuhnya, dia dapat dengan mudah disangka sebagai model profesional. Dia memiliki lekuk tubuh di semua tempat yang tepat dan bahkan hanya duduk di kursi pun dilakukan dengan sangat anggun. Secara keseluruhan, ada 11 pemain lain yang duduk atau berdiri di sekitar ruangan sehingga totalnya ada 12 pemain, termasuk Aegis yang akhirnya tiba. Haruskah aku mengingatkanmu tentang kualifikasiku untuk melakukan itu, Miss Fia? Aegis menatap dingin ke arah wanita yang baru saja berbicara kepadanya. Baiklah kalian berdua, jika seseorang tidak memiliki kualifikasi untuk berada di sini, maka mereka tidak akan berada di sini. Kita memiliki topik yang lebih penting untuk dibahas sekarang. Namun, kalian harus memberi kami alasan atas keterlambatan kalian, Aegis, itu sangat tidak seperti kalian. Orang yang berbicara kali ini adalah seorang pemain pria yang ditutupi jubah hitam dari kepala hingga kaki. Bahkan jika Anda melihat lebih dekat, Anda tidak akan dapat melihat fitur wajah mereka. Pemain ini bernama Salvizek. Saya baru saja bertemu seseorang yang menarik dan tertunda, itu saja. Aegis menjaga semuanya tetap baik dan sederhana. Miss Fia menyipitkan matanya saat mendengar pernyataan itu. Meskipun dia kesal karena harus menunggu Aegis, dia tidak bodoh dan tahu bahwa dia sangat kuat. Seseorang yang mampu menarik perhatiannya kemungkinan besar bukanlah orang normal sama sekali. Oh, seseorang yang cukup menarik untuk menarik perhatianmu. Kau tahu nama mereka? Salvizek sedikit terkejut. Aegis bukanlah tipe orang yang menggunakan istilah menarik dengan sembarangan.
Dia menyebut dirinya, Izroth. Saat Aegis mengucapkan nama itu, ke-11 pemain tampak lebih memperhatikan dan melihat ke arahnya. Kau bilang, Izroth. Salvizek tampak sedang memikirkan sesuatu, namun, ia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Mungkin ini hanya kebetulan belaka. Baiklah, cukup sekian. Sekarang setelah kau di sini, kita akhirnya bisa mulai. 62 Lintas Haven. Izroth dengan hati-hati menghindari monster di dalam Towering Oak Forest. Ia berencana menyimpan skill sementara Equalizer, saat ia tiba di Sipel's Graveyard untuk memaksimalkan kegunaannya. Setelah menempuh perjalanan 20 menit ke selatan dengan kecepatan tinggi, Izroth tiba di sisi lain Towering Oak Forest. Berkat 5 Cycle Spill ia dapat menjelajahi hutan sambil menghindari monster atau bahaya tersembunyi di sepanjang jalan. Hal pertama yang terlihat adalah hamparan pasir yang membentang sejauh yang bisa dilihatnya. Hal yang aneh dari pemandangan ini adalah tidak adanya panas yang biasanya ditemukan di gurun serta perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Aneh. Koordinat menunjukkan bahwa Dungeon, Sipel's Graveyard, berada sekitar 5 menit ke arah timur dari lokasinya saat ini. Namun, meskipun penglihatannya sangat tajam, Izroth tidak dapat melihat jalan masuk ke dalam Dungeon tersebut. Ia melanjutkan perjalanan ke arah koordinat yang tercantum di catatan eksplorasi. Kurang dari 5 menit kemudian, Izroth tiba di tepi bukit pasir. Di dasar bukit pasir, pasir terus berputar dan mulai tenggelam ke dalam tanah seperti pasir hisap. Kerutan muncul di wajah Izroth saat dia memeriksa koordinat lagi, memastikan bahwa ini adalah lokasi yang benar. Ini koordinat tepatnya. Ia mulai mengamati sekeliling bukit pasir itu, serta area dasar bukit pasir itu. Sungguh tidak ada jalan masuk di sekitar tempat ini, tidak peduli seberapa teliti dia memeriksanya. Singkirkan semua faktor lainnya, dan yang tersisa pastilah kebenaran. Ini adalah lokasi yang benar dan hanya ada satu hal yang tampak seperti pintu masuk. Izroth menatap pasir yang berputar-putar di dasar bukit pasir, yang terus-menerus tenggelam ke dalam tanah. Ia kemudian meluncur menuruni bukit pasir dan jatuh tepat ke dalam pasir yang tenggelam dan segera menghilang dari pandangan. Peringatan sistem, Anda telah memasuki reruntuhan Kashyyysh. Ketika Izroth jatuh melalui pasir yang tenggelam, ia berjalan selama sekitar 20 detik di jalan yang terasa seperti akan turun lurus. Setelah akhirnya berhenti, semua yang ada di sekitarnya berubah. Kurasa itu menjelaskan mengapa aku tidak bisa melihat pintu masuk ruang bawah tanah sebelumnya karena letaknya di bawah tanah. Yah, setidaknya lebih baik daripada berada di bawah air. Saat Izroth memasuki reruntuhan Kashyyysh, dia belum memasuki ruang bawah tanah karena reruntuhan itu hanyalah pendahulu dari ruang bawah tanah itu sendiri. Di kejauhan, dia melihat gerbang melingkar dengan simbol-simbol aneh yang tidak dikenal menyala dalam warna biru muda. Bangunan-bangunan di sekitarnya tampak berasal dari peradaban kuno yang mengalami semacam bencana karena semuanya hancur. Namun, dengan sekali pandang, siapapun akan dapat mengatakan bahwa peradaban ini cukup maju pada masanya. Ketika Izroth melangkah maju, kakinya menabrak sesuatu yang tergeletak di tanah. Di tangannya, ada patung Putri Duyung yang terbuat dari batu. Namun, benda itu masih rusak parah karena beberapa bagian dari patung itu sendiri hilang, seolah-olah seseorang melemparkan benda itu dengan tergesa-gesa untuk melarikan diri dari bencana yang melanda peradaban ini sekaligus untuk bertahan hidup dari keruntuhan waktu. Lebih dari 24 pemain berdiri di dekat gerbang dan berpatroli di gerbang tersebut saat salah satu dari mereka memasuki gerbang melingkar itu, memancarkan cahaya terang. Saat cahaya itu meredup, pemain itu menghilang begitu saja. Itu pasti pintu masuk ke Dungeon, Sipel's Graveyard. Izroth meluangkan waktu sebentar untuk mengamati para pemain di dekat gerbang. Meskipun awalnya ada 24 pemain di sana, hanya 18 pemain yang masuk ke dalam. 6 pemain lainnya menjaga pintu masuk ruang bawah tanah untuk mencegah pemain lain masuk. Mengapa kita harus menjadi kelompok pertama yang bertugas jaga? Seharusnya kelompok Jonah yang bertugas terakhir dalam rotasi. Salah satu pemain yang menjaga pintu gerbang tidak puas dengan keadaan mereka saat ini. Tidak ada cara lain karena salah satu anggota mereka adalah orang pertama yang menemukan ruang bawah tanah itu. Kalau tidak, mereka akan menjadi yang terakhir dalam rotasi seperti biasa. Rekannya berkata karena dia lebih memahami situasi, tidak seperti rekan satu guildnya. Yah, mereka bukan yang pertama atau semacamnya. Anggota guild utama adalah bagian dari gelombang pertama. Kami beruntung bisa bertemu dengan beberapa anggota inti saat melakukan ini jadi tidak semuanya buruk.
Dia merasa itu bukan pilihan yang buruk, tetap berjaga agar bisa bertemu dengan beberapa anggota serikat yang peringkatnya lebih tinggi yang mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertemu secara langsung. Kau tahu, ku dengar ada bos tersembunyi di dalam dengan tingkat kemunculan yang sangat rendah. Faktanya, hanya kelompok pemimpin guild yang berhasil menemukannya. Lihat ini, itu bos yang langka. Salah satu anggota parti yang tadinya diam tiba-tiba angkat bicara mencoba bergabung dalam percakapan. Apa kau bercanda? Itu pasti bohong. Di antara semua kelompok, tempat ini sudah pernah dikunjungi lebih dari 100 kali, jadi bahkan jika kita gabungkan semuanya, apa maksudmu tempat ini hanya muncul sekali? Mungkin itu hanya rumor yang disebarkan oleh beberapa anggota guild. Dia mengejek ketidaktahuan sesama anggota guild karena mempercayai rumor konyol itu. Izrod telah mendengarkan percakapan mereka cukup lama saat ia berjalan menuju gerbang melingkar. Setiap detik yang ia sia-siakan dengan berdiri dan menunggu adalah momen lain bagi para pemain top untuk naik level, ia sudah cukup lama menganggur. Saat Izrod mendekati gerbang, keenam pemain yang berjaga di dekatnya menjadi waspada. Namun, kewaspadaan mereka menurun saat mereka melihat bahwa hanya ada satu orang. Jika memungkinkan, mereka lebih suka tidak bertemu dengan kelompok yang merepotkan saat giliran mereka berjaga. Kau harus berhenti di sana. Penjara bawah tanah ini saat ini dimiliki oleh Crosshaven, jadi perjalananmu ke sini sia-sia, kata lelaki berpenampilan seperti pria berusia 18 tahun dengan rambut disisir rapi dan nama samaran Arktim. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin kelompok karena dialah yang pertama berbicara ketika melihat Izrod mendekat. Meskipun ini bukan pertama kalinya orang-orang datang ke sini, ini adalah pertama kalinya seseorang muncul dan bepergian sendirian. Jalan keluarnya ada di sana. Jalan itu tidak akan membawamu kembali ke tempat asalmu, tetapi jika kau sampai di tempat ini dengan selamat, kau seharusnya tidak dalam bahaya saat keluar dari sana. Arktim berkata sambil menunjuk ke arah gerbang yang terletak di sisi lain ruangan. Bentuknya hampir sama persis dengan gerbang melingkar yang menuju ke ruang bawah tanah. Izrod mengerutkan kening dalam hati saat mendengar mereka berbicara. Dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi berdasarkan kata-kata yang mereka ucapkan dan melihat mereka menjadi satu-satunya kelompok yang tertinggal. Namun, seseorang yang memutuskan bahwa seluruh ruang bawah tanah hanya milik kelompok mereka sungguh konyol. Kebanyakan guild papan atas menerapkan kode rahasia tertentu, selama hadiahnya tidak terlalu berharga, mereka akan saling memberi hormat dan membiarkan penemunya mendapatkan keuntungan selama jangka waktu tertentu. Ini tentu saja tidak termasuk hal-hal seperti bos dunia, lokasi penambangan, atau lokasi tempat tumbuhnya herba berharga yang akan direncanakan dan dimanipulasi oleh guild papan atas untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Namun, kondisi untuk Dungeon awal berbeda, di mana selama penyelesaian pertama diklaim oleh guild yang sama akan memiliki kendali atas Dungeon tersebut untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah kesepakatan diam-diam yang dibuat oleh semua guild papan atas satu sama lain, sekaligus membatasi pemain kasual karena mereka tidak diperbolehkan ikut campur dalam hal tersebut. Jika pemain seperti itu memaksakan diri masuk, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan tersebut. Terakhir kali ku ingat, Dungeon itu untuk semua pemain dan bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu. Kalau aku ingin masuk ke Dungeon ini, itu hakku dan kau tidak punya kuasa untuk mencabutnya. Izrod sudah ada di sini, jadi kenapa dia menyerah dan pergi setelah menempuh perjalanan sejauh ini? Ekspresi wajah Arktim menjadi gelap saat mendengar kata-kata itu. Dia berusaha bersikap sopan, tetapi pemain ini berbicara kepadanya seolah-olah dia tidak menganggap serius nama Crosshaven, dan sama sekali mengabaikan kebaikannya. Crosshaven adalah salah satu kelompok terkuat di komunitas MMORPG. Tak perlu dikatakan lagi, semua kekuatan itu secara alami ditransfer ke RML. Ini adalah sesuatu yang diketahui umum oleh hampir semua orang yang memainkan MMORPG. Karena kau tidak mau mendengarkan saat aku mencoba bersikap masuk akal, maka jangan salahkan kami. Kami hanya mengikuti perintah. Arktim menganggukkan kepalanya ke arah rekan-rekannya dan mereka semua menghunus senjata mereka bersiap untuk menyerang Izrod. Meskipun dia hanya seorang pemain, mereka tidak tahu kekuatan atau kemampuannya. Akan lebih baik bermain aman, terutama karena ada hukuman mati. Mereka tidak membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Izrod menyipitkan matanya saat tangannya memegang gagang, Blade of Lightning, yang diletakkan di punggungnya. Jika mereka ingin membalas dengan kekerasan, maka dia tidak akan ragu untuk melawan. Selain itu, ini mungkin saat yang tepat untuk menguji skill Lightning Field yang melekat pada Blade of Lightning.
Tepat saat kelompok itu hendak bergerak, gerbang di belakang menyala terang saat 6 pemain keluar dari dalam. Ketika salah satu pemain menoleh dan melihat Izrod dan kemudian kelompok 6 pemain yang hendak menyerang, wajah mereka langsung menjadi gelap. Berhenti. Suara geram terdengar dari dalam gerbang saat seorang pemain melompat turun dari sana. Pemain yang melompat turun dari gerbang itu adalah seorang anak laki-laki, atau setidaknya penampilannya seperti itu. Pemuda itu sangat pendek sehingga ia sering dikira anak kecil. Rambutnya merah tua, sedangkan matanya yang merah menyala memiliki iris yang menyerupai mata harimau yang ganas. Nama pemuda ini adalah Wes dan ia adalah salah satu letnan dari Serikat Crosshaven. 6 anggota yang berjaga terkejut dengan kedatangan Wes yang tiba-tiba dan teriakannya, tetapi senyum muncul di wajah mereka semua. Sekarang Wes ada di sini, situasi ini sudah dapat diatasi dan mereka tidak perlu melakukan apapun. Namun apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan mereka? Apa kalian semua tidak mampu mengikuti instruksi sederhana? Singkirkan senjata kalian. Wes melotot ke arah kelompok yang beranggotakan 6 orang itu. Ke-6 orang itu tercengang, tetapi mereka mendengarkan perintahnya dan menyimpan senjata mereka. Kapan mereka tidak mengikuti instruksi? Mereka hanya menjaga gerbang sesuai instruksi dan sekarang mereka dimarahi. Hidup sungguh tidak adil. Izrod mengerutkan kening saat dia mengamati kejadian yang terjadi di hadapannya dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Wes kemudian menatap ke arah Izrod dan senyum mengembang di wajahnya. Ia tampak bersikap ramah saat berhadapan dengan Izrod. Orang ini adalah seseorang yang menarik perhatian Ewan, jadi sebaiknya hubungan persahabatan tetap dipertahankan. Tidak banyak orang yang menyadari fakta ini di Crosshaven, tetapi pemain sebelum dia ini mungkin suatu saat akan bergabung dengan guild mereka. Meskipun Crosshaven tidak kekurangan pemain berbakat, RML merupakan jenis permainan yang berbeda dibandingkan dengan MMORPG klasik. Ewan merencanakan masa depan RML dan apa yang pada akhirnya akan menjadi fokus utama bagi semua guild papan atas. Itu akan menjadi sesuatu yang membedakan yang kuat dari yang lemah karena Ewan sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum hal itu menjadi kenyataan. Wes mengerti bahwa ada alasan untuk setiap tindakan yang dilakukan Ewan. Oleh karena itu, ketika dia melihat anggota guild mereka sendiri bersiap untuk melawan Izrod, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa kesal. Meskipun, omelan sederhana sudah cukup karena dia tahu bahwa kelompok itu hanya mengikuti perintah mereka. Namaku Wes, seorang letnan dari Guild Crosshaven. Kau harus memaafkan perilaku anggota guildku. Meskipun Wes tersenyum dan bersikap ramah, tatapannya menyerupai harimau buas dan ia berusaha melihat menembus Izrod, tetapi yang mengejutkannya, ia tidak dapat melihatnya. Izrod melepaskan tangannya dari gagang, Blade of Lightning, miliknya. Ia sedikit kecewa karena saat ini ia tidak dapat menguji skill Lightning Field, namun, selalu ada waktu lain. Yang paling membingungkan Izrod adalah betapa ramahnya Wes dalam bersikap. Dia tampaknya tidak melakukan sesuatu, tapi Izrod tidak mendeteksi adanya niat jahat dari Wes, namun cara Wes menilainya tidak luput dari perhatiannya. 63 Sisi lain gerbang. Wes menghela napas lega dalam hati. Jika perkelahian terjadi sebelum dia tiba di sini, mungkin sudah terlambat untuk menjaga hubungan baik dengan Izrod. Situasinya akan lebih buruk jika seseorang terbunuh dalam prosesnya dan dendam terbentuk secara permanen. Wes adalah anggota serikat dengan peringkat tertinggi yang hadir, jadi tanggung jawab untuk menjaga situasi tetap terkendali berada di tangannya. Ewan tidak akan menghukumnya, dia akan kecewa dengan kinerja. Ada 2 kelompok penuh yang masing-masing terdiri dari 6 pemain yang hadir sehingga totalnya ada 12 pemain. Kemungkinan besar semua pemain ini berada pada level yang lebih tinggi daripada Izrod. Meskipun Izrod tidak takut bertarung melawan mereka, ia lebih suka tidak membuang-buang waktu untuk melakukannya. Izrod masih tetap waspada saat berbicara dengan ekspresi riang di wajahnya, ada sedikit miskomunikasi, aku yakin. Namun, jika kau juga berencana memberitahuku bahwa aku tidak dapat memasuki ruang bawah tanah ini, maka kau harus memaafkanku karena bersikap tidak sopan. Semua pemain Crosshaven bingung bagaimana seseorang dengan penampilan yang tenang dan riang bisa begitu sombong. Ada 12 orang dari mereka dan dia hanya satu dan belum lagi fakta bahwa Letnan Wes juga hadir. Apakah orang ini ingin mati? Bukankah letnan mereka sudah tidak bisa dimengerti? Wes tersenyum, dia penasaran. Secara pribadi, Wes ingin melawan Izrod untuk melihat apa sebenarnya yang membuatnya begitu percaya diri, meskipun ada alasan lain juga. Wes direkrut oleh Ewan sendiri dan merupakan anggota terbaru dalam daftar utama Guild Crosshaven.
Wajar saja jika dia memiliki semangat bersaing dengan orang lain yang sedang diincar Ewan. Dia ingin melihat siapa di antara mereka yang merupakan pemain yang lebih baik karena aura bertarungnya meningkat saat Izroth mengucapkan kata-kata itu. Namun pada akhirnya, akal sehat berhasil memenangkan hati Wes dan ia pun mendesah kecewa. Masih banyak waktu untuk melihat siapa yang lebih baik di masa mendatang saat Ewan akhirnya bergerak. Tidak perlu. Meskipun benar bahwa ruang bawah tanah ini saat ini berada di bawah yurisdiksi Guild Crosshaven milikku, pengecualian dapat dibuat. Tentu saja, kau dapat masuk ke dalam jika kau mau. Jika ada yang menyusahkanmu di sini lagi, sebutkan saja namaku. Aura pertempuran sebelumnya yang membengkak di dalam Wes menghilang sepenuhnya. Izroth tidak mengerti mengapa Wes menahan diri karena dia jelas ingin bertarung, tetapi dia tidak mempedulikan hal itu. Dia mengangguk kecil sebelum menuju gerbang melingkar. Tunggu sebentar, kau tidak berencana untuk menjelajahi penjara bawah tanah ini sendirian, kan? Saat Izroth berjalan melewati Wes, dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan itu. Itulah rencananya. Izroth berhenti berjalan dan menoleh sedikit ke samping untuk melihat ke arah Wes. Wes menggelengkan kepalanya, kau tidak akan mampu menyelesaikan Dungeon ini sendirian. Tentu saja, aku tidak meragukan kekuatanmu. Hanya saja. Wes tampak agak ragu untuk berbicara. Ini adalah sesuatu yang biasanya harus diketahui orang dengan mengalaminya sendiri. Guild seperti Crosshaven dan banyak lainnya, menjual informasi atau memperdagangkannya dengan sesuatu yang bernilai sama. Informasi itu biasanya tidak diberikan secara cuma-cuma, tetapi ia memutuskan untuk membuat pengecualian kali ini karena Ewan mungkin tidak keberatan. Oh, sebenarnya, hal pertama yang terpikir oleh Izroth adalah Wes meragukan kemampuannya. Begitu kau maju sekitar setengah jalan ke dalam penjara bawah tanah, kau akan mengerti mengapa aku mengucapkan kata-kata itu kepadamu. Meskipun aku akan memberimu petunjuk, ingatlah bahwa Trisula memiliki 3 ujung. Mudah-mudahan, ia akan mengerti petunjuk tersebut, karena sisanya terserah padanya. Namun, Wes tahu bahwa Izroth tidak akan mampu menyelesaikan ruang bawah tanah ini sendirian bahkan dengan sedikit informasi tambahan ini. Izroth mengernyitkan alisnya, Trisula punya 3 ujung. Bukankah itu pengetahuan yang cukup umum? Aku akan mengingatnya. Aku akan pergi sekarang. Izroth melompat ke gerbang melingkar saat cahaya terang bersinar, menerangi semua area di sekitarnya. Letnan, mengapa kau membiarkannya masuk ke dalam? Salah satu pemain yang berada di satu kelompok dengan Wes bertanya karena penasaran. Nama pemainnya adalah Toxic Epiphany dan dia sudah cukup lama bersama Wes untuk tahu bahwa dia ingin bertarung dengan pemain yang baru saja lewat. Tidak seperti dirinya yang tidak bertarung saat dia ingin melakukannya. Wes merasa semakin tertekan setelah pemain itu berbicara, teringat akan kesempatan sempurna untuk bertarung yang telah hilang. Melihat suasana hati Wes menurun, salah satu pemain, Camelia, mencoba menghiburnya. Tidak apa-apa Letnan, aku yakin kita akan bertemu dengannya lagi di masa depan dan kamu akan mempunyai kesempatan untuk bertarung sampai puas. Camelia, kamu bagaikan bidadari. Wes menggunakan emote menangis untuk membuat karakternya menangis secara manual dan dia memeluk Camelia. Nah, Letnan, kata Camelia sambil menepuk kepala Letnan seolah-olah Letnan adalah adik laki-lakinya yang menggemaskan. Ia tersenyum manis saat melakukannya dan yang lainnya menggelengkan kepala dalam hati. Mereka semua sudah terbiasa dengan perilaku ini saat letnan mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Toxic Epiphany mendesah sambil menggelengkan kepalanya, jika kau terus memanjakannya, dia akan terus cemberut. Biarkan saja dia berkubang sebentar, dia akan melupakannya. Pada akhirnya, kejam, kau sangat kejam, Toxic. Ayo, mari kita bertarung. Ayo kita bertarung. Wes dengan marah mengayunkan tangannya ke arah Toxic Epiphany. Dengan senang hati aku akan menemanimu beberapa ronde, Letnan. Toxic Epiphany meletakkan tangannya di gagang pedang di pinggangnya. Sudahlah, kalian berdua. Camelia tersenyum tak berdaya sambil berusaha menenangkan kedua belah pihak. 6 pemain yang menjaga gerbang itu tercengang. Apakah ini Godspeed Wes yang sama ganasnya yang dikenal karena kecintaannya pada pertarungan? Ketika Izroth pertama kali memasuki gerbang melingkar itu, cahaya terang bersinar seolah-olah dia sedang melayang di udara. Namun, dia juga merasa seolah-olah melompat melintasi angkasa untuk tiba di tujuannya. Ini hampir mengingatkanku pada susunan teleportasi di 7 alam. Meskipun cahaya ini aneh. Ketika Izroth mengamati cahaya itu lebih dekat, ia menemukan bahwa cahaya itu tidak dihasilkan oleh satu sumber.
Ada partikel-partikel cahaya kecil yang melayang di seluruh atmosfer. Mereka sulit dikenali jika seseorang belum menyadari keberadaan mereka. Namun, karena Izroth berada pada tahap kedua dari tubuh Heavenly Golden Body, dan meminum Five Cycles Pill, Izroth merasakan bahwa kami jelas yang terbaik di RML saat ini. Seluruh perjalanan hanya berlangsung beberapa detik. Saat cahaya terang itu menghilang, lingkungan Izroth mengalami perubahan drastis. Ia tidak lagi berdiri di atas tumpukan reruntuhan seperti saat ia pertama kali meluncur ke pasir yang berputar-putar. Peringatan sistem, Anda telah memasuki Dungeon, Sea Palace Graveyard. Ada pemandangan indah yang terbentang di hadapan Izroth. Air sebening kristal jatuh dari langit di atas. Anda tidak dapat melihat di mana air terjun itu dimulai karena air terjun itu tampak membentang ke atas tanpa henti menuju cakrawala. Berbagai spesies tanaman tumbuh dari dalam tanah, yang sebagian besar memiliki bentuk yang unik. Ada beberapa tanaman yang menyerupai jam pasir dan berwarna biru tua. Tanaman lain berwarna hijau tua dengan bintik-bintik putih dan lebih mirip patung daripada tanaman. Tidak ada matahari atau bulan di langit di atas, tetapi ada simbol magis besar yang membentang di langit, mungkin sampai ke tepi tempat ini. Kurasa aku tidak boleh terlalu terbiasa dengan pemandangan. Meskipun yang aneh adalah tempat ini sama sekali tidak terlihat seperti kuburan. Kurang dari 15 menit berlalu dan Izroth sudah melewati 3 jenis pemandangan yang berbeda. Sejujurnya, dia mengharapkan makhluk undead dan suasana yang suram, bukan suasana yang begitu kaya akan kehidupan. Izroth meluangkan waktu sebentar untuk mengamati sekelilingnya, dan tak lama kemudian ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melangkah maju beberapa langkah dan menyingkirkan salah satu tanaman berbentuk aneh itu. Yang ditemukannya adalah sebuah patung kecil setinggi sekitar 90 cm yang terbuat dari bahan yang mirip dengan benda seperti batu lapuk yang dihantam kakinya saat ia pertama kali jatuh ke reruntuhan. Patung itu adalah seorang wanita dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah ikan yang memegang trisula. Dia adalah Putri Duyung. Ada 3 kata yang tertulis di bawah patung itu, kemungkinan besar itu adalah nama Putri Duyung tetapi tidak tertulis dalam bahasa apapun yang pernah Izroth temui sebelumnya. Aku bertanya-tanya apakah itu salah satu dewi dunia ini seperti Helilatia. Izroth tidak memikirkannya terlalu lama dan melanjutkan perjalanannya. Semakin jauh Izroth menjelajah ke dalam ruang bawah tanah, semakin banyak badan air besar mulai muncul di sekelilingnya. Selalu ada jalan yang jelas ke depan, namun jalan itu semakin menyempit. Sekarang, hampir tidak ada cukup ruang bagi 3 orang untuk berjalan berdampingan dengan nyaman. Ketika Izroth melangkah ke jalan setapak yang dikelilingi oleh salah satu badan air besar, ia segera menghunus Blade of Lightning dan menjadi waspada. Ia menatap ke dalam air dan di kejauhan saat sebuah titik kecil mulai berenang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Saat titik itu semakin dekat ke permukaan air, Izroth berhasil melihat penampakan makhluk yang menyerbu ke arahnya dengan niat bermusuhan yang begitu besar. Itu adalah manusia duyung. Beberapa saat kemudian, sesosok makhluk dengan tubuh bagian atas manusia laki-laki dan tubuh bagian bawah ikan muncul dari permukaan air. Sang duyung terbang di atas kepala Izroth dan di tangannya ada trisula perunggu. Dengan trisula itu, ia mengayunkannya langsung ke arah Izroth dengan tujuan menjatuhkannya dari jalan yang dilaluinya. Penghuni permukaan, beraninya kau menodai istana laut yang suci. Sang duyung terdengar geram, amarahnya membuatnya tampak seolah-olah Izroth adalah musuh bebuyutannya. Namun, Izroth sudah siap untuk ini dan menghindari serangan trisula yang datang. Pil 5 siklus benar-benar layak menjadi pil tingkat roh yang sangat dekat dengan tingkat bumi. Izroth dapat melihat dan mendengar setiap gerakan sang duyung dan menggunakan pedang petir untuk melancarkan serangan balik cepat yang terbang di atas kepalanya, mengiris ujung pedangnya tepat di tubuh sang duyung. Minus 220. Sang duyung jatuh kembali ke dalam air, tetapi Izroth berhasil melihat informasinya dengan jelas sebelum sang duyung berhasil melakukannya. Ia masih bisa merasakannya berkeliaran di bawahnya, siap menyerang lagi. Nama, penjaga istana laut normal. Tingkat, 18. HP, 3780/4000. Serangan, 350. Pertahanan, 50. Agi, 200. Majalah, 0. Keterampilan. Kecepatan bawah air pasif saat berada di bawah air, kecepatan makhluk ini meningkat sebesar 50%. Denyut air aktif menggunakan bakat bawaannya berupa pengendalian air. Makhluk ini mendorong dirinya keluar dari air dan melancarkan serangan menggunakan trisulanya yang menghasilkan 150% serangannya sebagai kerusakan pada target.
Aqua Wave aktif mengayunkan Trisula ke atas saat berada di dalam air, menyebabkan gelombang air menghantam target dengan keras, memberikan 200% serangannya sebagai kerusakan dan membuat target tertegun selama 2 detik. 64 Makam Istana Laut. Cepat, meskipun hanya lebih cepat dariku saat berada di dalam air. Pergerakannya agak liar, tetapi tetap bisa dikendalikan. HP-nya cukup rendah untuk monster level 18, tetapi ia mengimbanginya dengan ATK dan AGI-nya yang tinggi. Izroth tetap waspada saat penjaga Istana Laut berenang di bawahnya. Di sana, Izroth mengayunkan Blade of Lightning-nya dalam lengkungan 180 derajat, menyerang dari belakangnya. Tepat saat dia melakukannya, si Palace Guard melompat keluar dari air dan mulai berlari langsung ke pedang Izroth. Akan tetapi, di saat-saat terakhir, penjaga Istana Laut menghantamkan ekornya yang seperti ikan ke permukaan air, menggeser posisinya, dan mendorong tubuhnya ke sudut yang berbeda, menghindari bilah pedang yang diarahkan kepadanya. Izroth menyeringai saat dia tiba-tiba memutar seluruh tubuhnya, berputar dan menyerang keluar dengan jari telunjuk kanannya sementara energi terpusat di ujung jari Izroth. Sementara tubuh penjaga Istana Laut mengubah arahnya untuk bergerak lebih dekat ke kiri dan berhasil menghindari serangan pedang Izroth, ujung jari Izroth menusuk ke dalam penjaga Istana Laut. Pengawal Istana Laut terhenti tiba-tiba selama sepersekian detik, saat tubuhnya terkena serangan skill Fissuring Point. Minus 250. Izroth bertindak cepat saat kakinya melesat seperti ular ganas yang siap menancapkan taringnya ke mangsanya. Menggunakan skill Serpent's Bite, kaki Izroth menghantam area tubuh si Palace Guard tanpa ampun. 153 kerusakan. Peringatan pertempuran, pemain Izroth telah membius penjaga Istana Laut. Tubuh penjaga Istana Laut menghantam jalan tanah sempit tempat Izroth berdiri. Ada sedikit kesempatan untuk menghabiskan HP makhluk itu. Blade of Lightning, milik Izroth melepaskan aura yang menindas saat energi cahaya terbentuk di tepinya. Dia melancarkan First Baneful Sword, Destruction tepat waktu, yang diarahkan ke bagian tengah leher si Palace Guard. Serangan kritis, kerusakan 1840. Izroth tidak mengakhiri serangannya di sana dan terus mengayunkan Blade of Lightning, miliknya sekali lagi. Kecuali kali ini di belakangnya ada sebuah bayangan yang hampir seperti salinan persis dari Blade of Lightning milik Izroth. Masing-masing serangan dilancarkan 2 kali berturut-turut dengan cepat, mengenai kepala dan leher penjaga Istana Laut saat ia masih dalam kondisi tertegun. Ia sedikit kecewa karena efek ketakutan tidak hilang saat ia menggunakan pedang berbahaya pertama, penghancuran, tetapi pada tingkat ini, hal itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Serangan kritis, kerusakan 490, serangan hantu. Serangan kritis, kerusakan 760, serangan hantu. Hanya dalam beberapa saat, Izroth telah mengambil lebih dari 90% total HP penjaga Istana Laut. Peringatan pertempuran, penjaga Istana Laut tidak lagi tercengang. Penjaga Istana Laut akhirnya bisa bergerak lagi karena hal pertama yang dicobanya adalah kembali ke dalam air. Namun, bagaimana Izroth bisa membiarkannya lolos dari pandangannya ketika sudah begitu dekat sehingga tidak mungkin dikalahkan? Selain itu, bagaimana jika jatuh ke air saat ia membunuhnya? Apakah ia masih akan menerima jarahan atau ia harus menyelam ke air hanya untuk mengambilnya? Itu adalah pertanyaan yang tidak ingin ia cari jawabannya. Penghuni permukaan, kehancuran duniamu akan segera datang saat saudara-saudaraku, penjaga Istana Laut berteriak sambil mencoba melompat kembali ke air untuk melarikan diri. Namun, saat ia hendak melompat ke air, jejak cahaya biru melintas di belakang lehernya, itu adalah pedang petir milik Izroth. Serangan kritis, kerusakan 490. HP penjaga Istana Laut mencapai 0 dan ia bergoyang-goyang sebentar di jalan setapak sebelum berhenti bergerak, ia benar-benar tak bernyawa. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan penjaga Istana Laut. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 2880 EXP. Peringatan sistem, efek skill Equalizer, telah diaktifkan. Peringatan sistem, penghitung waktu untuk skill Equalizer, telah dimulai. Sisa waktu 59 menit 59 detik. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 2880 EXP dari skill Equalizer. Barang rampasan, minus 1 koin perak dan 65 koin perunggu. X1, skala duyung. Mata Izroth berbinar sesaat ketika ia melihat jumlah EXP yang ia terima hanya dari satu monster saja. Itu lebih dari 5000 EXP.
Itu terutama karena ia menerima bonus EXP karena perbedaan level antara dirinya dan si Palace Guard, dan ketika itu bekerja bersama dengan skill Equalizer itu memberikan EXP yang berlimpah. Aku harus memaksimalkan kemampuan ini. Dia mengacu pada kemampuan Equalizer, karena setiap detik dari kemampuan ini sangat berharga. Izroth bahkan tidak repot-repot melirik Merfolk Scale, dan langsung menaruhnya di dalam inventarisnya bersama dengan koin-koin. Izroth berlari maju di jalan setapak dan saat melakukannya, dia merasakan kehadiran 3 makhluk lainnya yang fokusnya terkunci padanya dari bawah air. Dia berhenti berlari dan berkonsentrasi pada posisi yang tepat dari makhluk-makhluk ini. Ketiganya adalah penjaga istana laut saat mereka melompat keluar dari air dengan trisula mereka terkunci pada Izroth. Kita akan membalaskan dendam saudara kita, teriak salah satu pengawal istana laut. Izroth berdiri diam menunggu saat yang tepat. Begitu ketiga penjaga istana laut berada dalam jarak 3 meter, telapak tangan Izroth melesat keluar. Ratusan ilusi telapak tangan Izroth yang terbentuk turun ketiga penjaga istana laut seperti rentetan serangan yang tak berujung. Tentu saja, di balik ratusan telapak tangan ini, hanya ada satu serangan yang sebenarnya. Myriad Elusive Palms adalah salah satu keterampilan Izroth yang paling berguna saat menghadapi banyak lawan sekaligus. Setiap serangan diarahkan ke titik vital, si Palace Guard. Kepala, leher, dan insang makhluk hidup yang hidup di laut merupakan titik vital yang jelas bagi penjaga istana laut. Peringatan sistem, Anda telah mencapai 10 tumpukan, Lightning Charge. Skill, Lightning Field kini tersedia untuk digunakan. Ini adalah skill yang ditunggu-tunggu Izroth sejak ia menerima Blade of Lightning, ia ingin menguji kekuatan skill Lightning Field. Bagaimanapun, penting untuk memiliki pemahaman penuh tentang kekuatanmu sendiri. Selama pertarungannya melawan si Palace Guard pertama, Izroth menggunakan total 7 serangan untuk menjatuhkannya. Ketika dia menggunakan skill Phantom Strike sebelumnya, dia menyadari bahwa alih-alih mendapatkan 1 tumpukan Lightning Charge, dia malah menerima 2 tumpukan. Jika memang begitu, maka dengan skill seperti Myriad Elusive Palms selama dia menghadapi banyak musuh, dia akan mampu menumpuk 10 Lightning Charge tanpa banyak masalah. Serangan kritis, kerusakan 490, telapak tangan yang sulit dicapai. Tepat setelah Myriad Elusive Palms milik Izroth menyelesaikan serangan ketiganya, sebuah denyut petir dilepaskan dari lokasi saat Izroth berdiri. Bes, bes, dalam sekejap, medan petir menyebar sejauh 15 meter di sekitar Izroth. Ada sambaran petir ungu yang menyambar seolah-olah ada bola tak terlihat di sekitar Izroth dan 3 penjaga istana laut. Peringatan pertempuran, Anda telah mengaktifkan skill Lightning Field. Peringatan pertempuran, ATK dan AG Anda telah ditingkatkan sebesar 50%. Peringatan pertempuran, serangan Anda sekarang memberikan bonus kerusakan sebesar 20% sebagai kerusakan petir. Peringatan pertempuran, penjaga istana laut telah lumpuh selama 0,25 detik oleh lapangan petir milik pemain Izroth. Keberuntungan Izroth cukup bagus dengan sambaran petir pertama yang berhasil melumpuhkan ketiga penjaga istana laut. Meskipun efek paralyze hanya bertahan selama 0,25 detik, masih banyak waktu yang bisa dimanfaatkan Izroth di tengah pertempuran. Dengan serangannya yang sekarang meningkat menjadi 405 dan kelincahan meningkat menjadi 315, para penjaga istana laut yang malang ini tidak memiliki kesempatan. Saya dapat merasakan segalanya dengan sempurna saat berada di dalam Lightning Field, rasanya seperti segala sesuatu dalam lingkup pengaruh berada dalam kendali saya. Petir menyambar hebat di sekitar pedang petir milik Izroth, dan mengeluarkan suara gemuruh rendah yang menyerupai suara badai petir. Ketika Izroth menebas penjaga istana laut terdekat dengan pedangnya, pedang itu mengenai area dekat tulang rusuk tempat insangnya berada. Astaga, serangan kritis, kerusakan 1408. Izroth menghasilkan lebih dari 1000 kerusakan dengan serangan dasar sederhana yang ditujukan ke titik vitalnya. Mengapa kerusakannya begitu tinggi? Itu karena efek Lightning Damage terhadap makhluk bertipe air, si Palace Guard. Seluruh tubuh si Palace Guard tertutupi air, jadi efeknya cukup kuat. Kerusakan serangan dasar Izroth yang awalnya sebesar 405 ditingkatkan sebesar 50%. Kemudian, berkat bonus kerusakan sebesar 20% dari Lightning Damage, dan serangan kritis, jumlah kerusakan yang ditimbulkannya menjadi sangat tinggi. 10 detik, itu seharusnya cukup waktu. Setiap langkah yang diambil Izroth, meninggalkan jejak petir kecil tanpa suara. Namun sekitar 1 detik kemudian,
suara benturan keras bergema di tempat Izrod berdiri beberapa saat yang lalu. Meskipun gerakannya sederhana, gerakannya sangat halus hingga ke tingkat ahli. Blade of Lightning, yang dipegangnya menampilkan tarian kematian yang mematikan karena setiap serangan dengan pedangnya ditujukan untuk menghasilkan kerusakan sebanyak mungkin. Sial, sial, Izrod memanfaatkan sepenuhnya efek Paralyze dan menyerang masing-masing, si Palace Guard, satu kali. Saat detik berikutnya berlalu, Izrod tidak seberuntung itu karena hanya satu dari si Palace Guard yang Paralyze akibat efek Lightning Field miliknya. Dua penjaga istana laut lainnya menusuk ke bawah dengan trisula mereka, menyerang Izrod dari dua arah berbeda pada saat yang bersamaan. Tidak ada banyak ruang untuk bermanuver di jalur yang semakin sempit ini setiap kali melangkah. Namun, dengan penambahan peningkatan kelincahan dan kemampuan membaca serangan yang datang secara akurat, Izrod mengambil setengah langkah mundur, menghindari salah satu serangan trisula yang menghantam tanah menyebabkan sedikit puing melonjak. Trisula lainnya melaju cepat ke tenggorokannya, ditujukan untuk menembus salah satu titik vital Izrod. Izrod tidak panik saat ia dengan tenang melangkah ke trisula yang menghantam tanah beberapa saat yang lalu. Saat penjaga istana laut mengangkat trisulanya ke atas, Izrod menggunakan momentum itu untuk melompat beberapa meter ke udara. Dengan melakukan itu, Izrod menghindari trisula kedua yang menguncinya. Ia bertahan di udara kurang dari sedetik sebelum mendarat kembali di jalan setapak. Saat ia melakukannya, Lightning Field melepaskan rentetan petir lain yang menyambar ketiga, si Palace Guard sekali lagi. Bahkan jika penjaga istana laut bergerak di dalam air, mereka tetap tidak akan mampu mengimbangi kecepatan Izrod saat ini. Akan tetapi, mereka bahkan tidak mendapat kesempatan untuk kembali ke air setelah mereka mulai menyerangnya karena lapangan petir terus-menerus mengganggu gerakan mereka. Tidak lama kemudian Izrod menghabisi tiga penjaga istana laut dengan beberapa detik tersisa pada skill lapangan petir miliknya. Ia hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk menghadapi tiga makhluk yang dua levelnya lebih tinggi darinya. Keterampilan ini sungguh berguna. Medan petir yang mengelilingi Izrod perlahan menghilang saat suara berderak yang dilepaskan dari Blade of Lightning miliknya mereda. Saat mayat tiga si Palace Guard tergeletak tak bergerak di jalan setapak, Izrod menerima serangkaian peringatan sistem. 65 Laut Kashyyysh Besar, Dunia Bawah Laut. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan penjaga istana laut. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 2880 EXP. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 2880 EXP dari skill Equalizer. Peringatan sistem, Izrod memperoleh total 17.280 EXP dari tiga pengawal istana laut. Ia naik level satu kali dan tidak lama lagi akan naik level lagi. Ia juga menerima 4 koin perak dan 95 koin perunggu. Barang rampasan lainnya yang dijatuhkan adalah 5 sisik merfok tambahan, yang memberi Izrod total 6. Saat Izrod terus berjalan di jalan setapak itu menjadi sangat sempit sehingga hanya satu orang yang bisa berjalan di jalan setapak itu. Yang berarti bahwa jika seluruh kelompok berjalan di jalan setapak ini, mereka harus melakukannya dalam garis lurus. Meskipun untuk beberapa alasan, tidak ada lagi pengawal istana laut yang datang ke arahnya. Aneh, kenapa mereka semua tiba-tiba berhenti berenang di sini? Saat Izrod melangkah maju satu langkah lagi, kakinya terasa seperti tenggelam ke dalam perairan. Ia segera menghentikan langkahnya dan melangkah mundur satu langkah penuh. Pikiran pertamanya adalah ia melangkah ke dalam air secara tidak sengaja, namun, dengan kendali yang dimilikinya atas tubuhnya, kesalahan seperti itu sangat tidak mungkin terjadi. Izrod mengulurkan tangannya dan menyentuh udara di depannya. Saat melakukannya, tangannya terbenam ke dalam ruang di depannya. Perasaan itu sama seperti kakinya sebelumnya dan terasa seolah-olah tangannya tenggelam ke dalam badan air. Mirip dengan saat saya masuk ke danau air mata, kecuali rasanya lebih seperti air, bukan timah. Izrod melangkah maju sambil menggerakkan seluruh tubuhnya ke area di depannya. Saat tiba di sisi lain, itu tidak seperti bepergian melalui lapisan ruang. Sebaliknya, hal itu mirip dengan melompat ke danau atau sungai dan saat Anda mencapai dasar, Anda tidak akan menyentuh permukaan dasar. Seolah-olah saat Anda akan mencapai dasar, dunia di sekitar Anda akan terbalik dan sebelum Anda menyadarinya, Anda telah kembali ke permukaan. Peringatan sistem, Anda telah memasuki wilayah Laut Kashyyysh Besar. Ketika Izrod memasuki Laut Kashyyysh Besar, dia secara mengejutkan berdiri di atas lautan luas, berjalan di atas air seolah-olah itu adalah tanah yang kokoh. Tidak ada ujung yang terlihat,
tidak peduli ke arah mana Izrod memandang. Aneh sekali. Izrod melirik kakinya dan mengamati gerakan air yang konstan. Ada banyak struktur unik di bawah air yang dipenuhi dengan berbagai macam warna. Itu menyerupai terumbu karang yang megah dengan banyak spesies ikan kecil berenang di seluruh bagiannya. Ada tanda-tanda peradaban di mana-mana di dalam terumbu karang. Struktur-struktur kecil yang tampaknya dibentuk secara alami oleh laut itu sendiri tersebar di dalam terumbu karang. Bangunan-bangunan kecil ini setara dengan gubuk-gubuk desa. Meskipun Izrod tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya karena konstruksinya yang seperti langit-langit, ia kadang-kadang melihat makhluk-makhluk berenang masuk dan keluar dari bangunan-bangunan itu. Izrod melangkah maju beberapa langkah dan tak lama kemudian, penghalang seperti jaring muncul di hadapannya. Ini berarti Izrod telah memasuki batas zona dan tidak dapat bergerak lebih jauh lagi. Apakah aku harus menyelam saja? Izrod mengetukkan kakinya ke permukaan air, namun, tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya tidak akan tenggelam ke dalam laut, tidak peduli seberapa kuat tenaga yang dikeluarkannya. Meskipun ada beberapa jalur saat pertama kali memasuki makam istana laut, semuanya akhirnya bertemu di titik yang sama. Jadi, tidak peduli jalur mana yang dipilih seseorang, pada akhirnya, orang itu akan berakhir di jalur sempit yang sama yang dilalui Izrod untuk sampai di sini. Izrod tidak percaya kalau permainan itu akan menempatkan area ini di sana tanpa alasan, jadi pasti ada sesuatu yang terlewatkan olehnya. Ia kemudian teringat akan item yang ia terima dari menghabisi si Palace Guard sebelumnya, Merfolk Scale. Izrod belum memeriksa manfaat yang diberikan item tersebut karena ia ingin fokus pada peningkatan level dan akan memilah-milah barang jarahannya nanti. Namun, sekarang adalah waktu yang lebih baik daripada sebelumnya karena mungkin ini adalah kunci untuk terus maju. Izrod mengeluarkan salah satu sisik merfolk dari inventarisnya dan memeriksanya. Nama item, skala merfolk Rigin. Peringkat item, tidak ada. Penggunaan, satu sisik milik merfolk yang melepaskan zat kimia khusus berbau amis saat dipanaskan pada suhu tinggi. Efek zat kimia khusus ini tidak diketahui, tetapi diyakini memberi pengguna afinitas yang lebih kuat terhadap teknik berbasis air. Sisik ini juga dapat ditempatkan, dalam keadaan alami, pada kulit seseorang untuk memberi mereka kemampuan memasuki dunia bawah air dan bernapas bebas di bawah air hingga mereka keluar dari dunia bawah air. Catatan khusus, bila pengguna bersentuhan langsung dengan udara selama lebih dari 5 menit, efek skala merfolk akan hilang. Sepertinya aku setidaknya harus melirik barang-barang yang kuterima mulai sekarang. Izrod meletakkan skala merfolk di tangan kirinya. Saat dia melakukannya, tubuh Izrod mulai tenggelam perlahan ke laut di bawahnya. Dalam waktu kurang dari 5 detik, tubuh Izrod tenggelam sepenuhnya di bawah permukaan air. Dia sekarang berada di dunia yang sama sekali berbeda dari dunia di luar makam istana laut. Anehnya, gerakannya tidak terasa terhalang sama sekali oleh air. Meskipun butuh sedikit waktu untuk membiasakan diri, gerakannya terasa cukup sederhana dan tidak akan menyulitkan pemain yang tidak bisa berenang. Ini mungkin karena sistem tersebut memudahkan pemain untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti ini. Daerah terdekat dengan Izrod adalah terumbu karang yang dilihatnya dari atas. Izrod mulai berenang ke arah terumbu karang itu dan semakin dekat ia ke terumbu karang itu, semakin jelas ia dapat melihat makhluk-makhluk yang ada di sana. Ada beberapa yang menyerupai pengawal istana laut dari sebelumnya, namun, mereka tampak tidak berbahaya dan tidak memegang senjata apapun. Ada juga beberapa monster berjenis ikan yang berenang maju mundur. Panjang mereka setidaknya 6 meter dan memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan hiu putih besar. Salah satu perbedaan utamanya adalah kulit mereka berwarna biru tua dengan tanda kuning di area tertentu. Gigi mereka yang setajam silet terlihat jelas seperti tanda peringatan untuk mencegah siapapun atau apapun mendekat. Mata mereka yang seperti manik-manik berwarna merah dan sirip setajam silet yang menempel di sisi tubuh mereka tampak seolah-olah dapat memotong batu padat. Nama, hiu Clearco bersirip kuning, elit. Tingkat, 20. HP, 10.100%. Izrod mengerti bahwa pada akhirnya, ia akan menghadapi situasi ini. Begitu monster mencapai level 20, semua statistik mereka kecuali HP dan skill tidak akan muncul lagi bagi pemain. Ini karena sistem berhenti memegang kendali pemain pada saat itu. Ini adalah pengetahuan umum yang dapat ditemukan pemain dalam panduan pemula daring yang dirilis oleh penguji beta. Izrod berpetualang ke tempat yang tidak diketahui dan karena itu, ia memutuskan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan poin status dan poin keterampilan yang telah ia tabung selama ini. Saat ini,
Izroth memiliki total 12 poin stat dan 4 poin keterampilan yang tidak terpakai. Di awal permainan, poin stat sangat penting dalam pembagiannya sehingga pemain harus berhati-hati agar tidak menggunakannya secara tidak tepat. Misalnya, meskipun Hals adalah tank, ia memasukkan terlalu banyak poin stat ke dalam statistik pertahanannya dan hampir tidak dapat memberikan damage. Namun, Mick yang ditemui Izroth di Opal Town memasukkan terlalu banyak poin stat ke dalam statistik serangannya dan tidak memiliki pertahanan yang baik. Penting untuk menemukan keseimbangan tertentu di awal permainan karena hal ini memengaruhi seberapa efisien Anda naik level dan maju lebih cepat dalam permainan. Izroth yakin dengan kemampuannya untuk membaca gerakan lawan secara akurat. Oleh karena itu, ia tidak terlalu khawatir dengan statistik pertahanannya dan akan membiarkan perlengkapan yang ia peroleh menutupi bagian itu untuknya. Alasan utama dia menginvestasikan lebih banyak poin ke HP-nya adalah karena keterampilan tertentu yang mungkin tidak dapat dihindari seperti kebanyakan keterampilan berbasis suara. Ada kalanya dia harus berhadapan dengan kemampuan yang mirip dengan kemampuan Firestorm yang dikeluarkan secara instan dan mengamuk yang dia hadapi saat melawan bos terakhir di ruang bawah tanah Goblin's Paradise. Izroth sudah tahu gaya bertarung seperti apa yang cocok untuknya. Gaya bertarung yang akurat, cepat, dan mematikan yang akan membasmi targetnya sebelum mereka sempat menyadari apa yang mengenai mereka. Kekuatan dan kecepatan. Izroth memasukkan 2 poin ke HP-nya, 5 poin ke serangannya, dan 5 poin terakhir ke kelincahannya. Dengan poin keterampilannya, Izroth memasukkan 1 poin ke keterampilan First Baneful Sword, Destruction hingga akhirnya mencapai level maksimalnya. Nama skill, pedang pertama yang menghancurkan, kehancuran. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, A. Aktif, memberikan 400% dari serangan pengguna sebagai kerusakan. Memiliki peluang sangat tinggi untuk menimbulkan efek, takut, pada mereka yang menjadi targetnya. Deskripsi, pedang yang diisi dengan sejumlah besar kehancuran. Waspada, satu serangan teknik pedang ini dapat menghancurkan mereka yang menghalangi jalannya. Serangan ini belum mencapai potensi penuhnya. Efek khusus, skill ini dapat digunakan tanpa pedang. Jika skill ini membunuh targetnya, cooldown skill ini akan di-reset. Waktu pendinginan, 1 menit 30 detik. Perbedaan pertama yang disadari Izroth adalah kenyataan bahwa ia sekarang dapat menggunakan First Baneful Sword, Destruction tanpa pedang dan tidak harus membayar harga pengurangan kerusakannya. Aku penasaran. Izroth punya teori menarik yang pasti akan dia uji pada suatu saat selama penjelajahan bawah tanah ini. Setelah memikirkannya sebentar, Izroth memutuskan untuk menginvestasikan 2 poin skill pada skill Phantom Strike. Meskipun itu hanya skill peringkat B, itu adalah jurus yang cukup sering digunakan Izroth saat tersedia. Alasan lainnya adalah bahwa skill peringkat S yang dipelajarinya tidak menerima poin skill. Sebaliknya, skill tersebut mengharuskan Izroth untuk menggunakannya dalam pertempuran untuk meningkatkan levelnya. Nama keterampilan, Serangan Hantu. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, B. Aktif, keterampilan pedang 3 serangan yang menghasilkan 50% serangan pengguna sebagai kerusakan pada serangan pertama dan 100% serangan pengguna sebagai kerusakan pada serangan kedua, dan 150% serangan pengguna sebagai kerusakan pada serangan ketiga. Keterangan, 2 pedang saling mengikuti dengan saksama, bagaikan hantu yang menyerang tanpa diduga. Jika Anda mencoba mengikuti pedang ini dengan mata Anda mungkin dapat menghindari serangan pertama, tetapi serangan kedua dan ketiga tidak akan meleset. Waktu pendinginan, 1 menit. Meskipun cooldown skill tetap sama, Izroth memperoleh serangan pedang tambahan. Ini akan membantunya menumpuk Lightning Charge lebih cepat dalam pertempuran satu lawan. Ketika Izroth selesai menghabiskan poinnya, ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke hiu Clearco bersirip kuning terdekat dan mulai berenang ke arahnya. Jika itu seperti penjaga istana laut, maka kelincahannya pasti meningkat dalam jumlah tertentu saat berada di dalam air. Jika memang begitu, aku bisa berharap kecepatannya kemungkinan besar akan melebihi kecepatanku saat aku berada di dunia bawah air ini. Saat Izroth berada sekitar 18 meter dari hiu Clearco bersirip kuning, mata merahnya yang mengancam tertuju padanya. Dengan kecepatan tinggi, ia melesat langsung ke Izroth seperti anak panah yang meninggalkan talinya dengan siripnya yang seperti bilah pisau yang siap memotong apapun yang disentuhnya. Kecepatannya jelas lebih cepat daripada penjaga istana laut. Izroth menghunus pedang petirnya dan memutuskan untuk menangkis sirip tajam yang datang.
Ia ingin mengetahui seberapa kuat serangan monster ini dan dengan HP-nya, ia tidak takut mati begitu cepat. Ditangkap, minus 258. Dia terdorong mundur sedikit akibat hantaman serangan hiu Kirko bersirip kuning. Serangannya setidaknya 500. Kurasa itu wajar saja untuk monster elit level 20. Sekarang setelah Izrod memiliki gambaran umum tentang kekuatan serangannya, dia tidak akan menerima kerusakan lagi dengan mudah. Selanjutnya bab 66 tetesan air terisolasi.